Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa. Perkenalkan, nama saya Vita Krisnadewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang berlokasi di Dusun Derowetan, Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sinatria Farm ini saya dirikan tahun 2018 gitu ya. Sebelumnya saya punya peternakan juga gitu, tapi gagal. Terus kemudian saya coba untuk bekerja sama dengan desa yang mau untuk punya visi yang sama, ya, pemberdayaan pemuda lah intinya kayak gitu. Karena saat waktu itu saya melihat ada beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama terkait bonus demografi. Jadi ini menjadi salah satu concern yang harus menjadi concern semua kita ya. Kita semua harus punya concern terhadap bonus demografi ini. Kalau sampai kita gagal dalam merencanakan regenerasi, ya sudah, nanti di 100 tahun Indonesia Merdeka yang saat ini mereka masih muda akan menjadi beban di tahun 100 tahun Indonesia Merdeka. Ya, makanya jangan sampai. Terus yang kedua dari terkait bonus demografi juga, karena pelaku peternakan itu ada di usia di atas 50 tahun, dan saya melihat anak-anak muda susah banget diajak beternak. Nggak keren lah gitu kan. Apaan beternak kan gitu, bau lah. Nggak cocok gitu. Nanti kalau misalnya mau ngelamar ini ya, perempuan ditanya kerjanya apa, ternak domba misalnya, nggak keren gitu kan. Nah itu akan saya berusaha mengubah mindset itu. Ternyata beternak domba itu juga asik, beternak domba itu juga keren, beternak domba itu tidak harus kotor gitu ya. Nah itu yang kemudian kita bangun di Sinatria ya. Jadi selain bonus demografi juga kita mengatasi permasalahan yang itu dialami anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, ketika saya mau menggunakan lahan kas desa waktu itu ada penolakan dari warga. Karena apa? Khawatir dengan bau ternak. Dan saya yakin orang kalau ditanya apa yang Anda pikirkan tentang ternak, mesti yang pertama kali bau, jorok gitu ya. Nah ini menjadi tantangan. Masa sih saya nggak bisa membuat kandang yang tanpa bau gitu. Dan alhamdulillah dengan riset yang kita lakukan, kita bisa membuat kandang sistem terkoleksi ini. Yaitu juga nama itu juga saya buat dengan tujuan biar mudah diingat. Kenapa kok dibilang terkoleksi? Karena di bawah kandang ada instalasi yang langsung memisahkan urin dan feses gitu, sehingga langsung mengoleksi ya, urin ataupun fesesnya langsung dikoleksi seperti itu. Terkait bau dari kandang ya, ataupun yang dihasilkan oleh kotoran domba itu ya memang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, namanya juga kotoran, tetapi sangat bisa diminimalisir ya. Bau itu kan muncul karena adanya proses pembusukan maupun karena urin sendiri yang memang mengeluarkan bau. Sehingga langkah pertama supaya tidak berbau adalah menjaga agar kolong kandang di mana feses itu berada tidak lembab ya. Jangan sampai ada air yang masuk ke kolong sehingga meningkatkan kelembaban atau adanya air di dalam kolong ya. Semakin kering kolong, semakin sedikit baunya. Nah langkah kedua yang kalau kita ingin lebih intensif lagi, biasanya feses atau kalau orang Jawa bilang intil itu ya, fesesnya itu dipisah dengan urin. Jadi ada semacam saringan di atas bawah itu ada semacam lantai atau semacam plastik talang gitu kayak gelombang itu ya. Kemudian di atasnya ada saringan gitu, sehingga feses itu di saringan, kemudian urinnya netes ke bawah. Nah dari bawah ini kemudian dia turun ke talang, dari talang bisa dikumpulkan. Ya, dengan memisah antara feses dan urin ini, otomatis fesesnya kan tidak basah lagi, ya, dan bahkan urin ini bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Itu saya kira sudah sangat bagus sekali kalau kita bisa menerapkan model pengolahan atau penanganan limbah seperti ini.